Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 4 sampai 15. Roma 10 ayat 4 sampai 15, judul perikop kebenaran karena iman. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, renungan hari ini Paulus menunjukkan sebuah kekeliruan kepada orang-orang yang mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Padahal Kristus telah datang dan membawa kebenaran tersebut. Kita perhatikan tadi di dalam ayat 4 di sana dikatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Hukum Taurat dirancang untuk memimpin orang-orang kepada Kristus. Dan manfaat hukum Taurat adalah untuk mengarahkan orang-orang kepada kebenaran Kristus. Dan tujuan hukum Taurat adalah membawa manusia mencapai kepatuhan yang sempurna demi memperoleh pembenaran. Namun, akibat kuasa dosa dan sifat manusia yang berdosa, maka tujuan ini mustahil untuk dicapai oleh seseorang. Saudara, di dalam ayat 4 di sana dikatakan Kristus menjadi penggenapan hukum Taurat. Maksudnya ialah bahwa hukum Taurat tidaklah dihancurkan dan tujuan pemberian hukum Taurat ini tidaklah digagalkan, akan tetapi kematian Kristus membayar lunas pelanggaran kita terhadap hukum Taurat. Sehingga tujuan hukum Taurat dapat tercapai dan kita dibenarkan dengan cara yang lain. Dengan demikian, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh melalui pembenaran. Namun perlu diperhatikan pula di dalam bagian akhir dari ayat yang keempat dikatakan kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya orang percaya yang menerima hal ini. Orang percaya di sini bukan berbicara hanya sebatas percaya, tetapi dengan segala kerendahan hati bersedia untuk takluk di bawah ketetapan Injil dan kita mengambil bagian dalam penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Saudara, Kristus telah menyelesaikan dan menjadi kegenapan hukum Taurat sehingga kita memperoleh pembenaran. Untuk menerima hal tersebut, maka kita
perlu untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya sekedar percaya di dalam ucapan kita saja, namun perlu juga menjadi orang percaya yang benar-benar takluk di bawah ketetapan Injil. Marilah setiap kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar menaklukkan diri di bawah ketetapan Injil. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi orang percaya yang benar-benar menaklukkan diri di bawah ketetapan Injil? Jika selama ini kita hanya sebatas menjadi orang percaya dan belum hidup di bawah ketetapan Injil, maka marilah kita berdoa, meminta Allah mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang percaya yang benar-benar menaklukkan diri di bawah ketetapan Injil. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kami bahwa setiap kami harus menjadi orang-orang percaya yang benar-benar percaya kepadamu dengan menaklukkan seluruh kehidupan kami di bawah Injil. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya menjadi orang percaya yang mungkin hanya di dalam ucapan kami saja kami mengaku bahwa kami orang percaya. Tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum menunjukkan kepatuhan kami kepada Injil. Kami masih hidup mengikuti apa yang hanya kami inginkan, dan kami hidup tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai saat ini bimbinglah kami, bantulah kami Tuhan untuk setiap kami dapat menjadi orang percaya yang benar-benar mengikuti setiap perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi orang percaya yang mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.